dengan deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917. Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Selama periode 1920 hingga 1948, Inggris kemudian memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Mereka khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Ulasan detail wilayah Palestina Israel dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Sekitar tahun 1917, kependudukan wilayah Palestina masih dikuasai oleh warga Palestina sendiri. 1946, menurut data dari American United for Palestinian Human Rights dan Palestina Central Bureau of Statistics, cakupan tanah seluas 94% masih dimiliki warga Palestina dan sisanya 6% dimiliki Israel. Artinya pada tahun tersebut tanah masih dikuasai warga Palestina. 1947 sudah mulai terjadi perubahan. Wilayah yang dikuasai Palestina sudah berkurang menjadi 45%, sementara luas wilayah Israel bertambah menjadi 55%. 1967 sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada rentang tahun 1949 dan 1967, Israel memproklamirkan kemerdekaannya pada 1948 yang akhirnya menyulut peperangan. Kemudian di tahun 1949 sampai 1967, wilayah Palestina mengalami penyusutan drastis. Israel menduduki sekitar 78% dan sementara Palestina menyusut hingga hanya 22% saja. 1970 sampai tahun 2023, dalam rentang waktu tersebut Israel berupaya untuk menduduki tanah Palestina terus berlangsung. Dalam rentang waktu 53 tahun, tanah yang dimiliki Palestina hanya tersisa 15% saja. Dan yang sudah diduduki Israel itu seluas 85%. Ini yang mengubah secara total populasi penduduk Israel dengan luas yang kian bertambah seiring dengan bertambahnya pula populasi warga Israel hingga mencapai 9,1 juta orang atau penduduk. Sementara Palestina dengan sisa tanah yang hanya seluas 15% itu, total populasi penduduk hanya tersisa sekitar 3,5 juta penduduk Palestina. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik terus berlanjut hingga kini. Maka melihat latar belakang asal muasal timbulnya konflik di atas, maka lebih tepatnya Zionis Israel dikatakan sebagai sang penjajah yang sengaja mempertahankan tanah yang bukan milik mereka sendiri. Mereka adalah perampas tanah milik warga pribumi asli Palestina. Lalu pertanyaannya adalah, harus bagaimana posisi umat Islam yang saat ini berada di luar Palestina? Adakah kita cukup dengan menyimak berita menyedihkan dari kaum muslimin Palestina yang terjajah tanpa harus memiliki sikap peduli terhadap problematika yang sedang mereka hadapi? Melalui surah Al-Hujurat ayat 10 yang tersurat dalam muqaddimah buletin ini, Allah mempertegas hubungan antar kaum muslimin dalam hidup dan berkehidupan. Gambaran Al-Quran bahwa antara kaum muslimin satu dengan yang lain adalah bersaudara itu diperkuat oleh ilustrasi Nabi Muhammad SAW. Seperti satu tubuh yang ketika salah satu anggota tubuh tersebut mengalami masalah seperti sakit atau terkilir, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan turut merasakan hal yang sama. Baik, alhamdulillah, di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kembali mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW melalui lantunan-lantunan sholawat yang kita bacakan, dan tentunya harapan kita siapapun yang hadir di tempat ini,
siapapun yang mendengarkan solawat yang sudah dilantunkan, maka mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pulang, tidak kembali ke kediaman kita masing-masing, kecuali semuanya mendapatkan kemudahan di dalam segala urusan, berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirah hafizakumullah, senyambang dengan hadirnya berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Ada banyak peristiwa yang tentu bila peristiwa itu berada di hadapan para ulil absor, di hadapan para ulul albab, maka peristiwa tersebut akan menjadi ibrah, akan menjadi peringatan bagi siapapun yang dapat mengambil hikmah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul lil mu'min. Hikmah merupakan sesuatu yang hilang, yang siapa menemukannya akan mendapatkan hadzan wafir, mendapatkan bagian yang amat banyak kemanfaatan yang dapat mengubah arah jalur masa depannya dan memperkuat imannya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada hal itu. Amin ya Rabbal Alamin. Setidaknya ada dua perkara besar yang hari ini sama-sama kita hadapi. Yang pertama, yang bernuansa internasional dengan adanya konflik yang ada di Palestina. Tadi sudah disampaikan bahwa konflik di Palestina bukan sekedar konflik biasa, bukan sekedar konflik antar golongan, bukan sekedar konflik antar etnis, tapi sudah menjadi konflik yang bernuansakan agama. Masalah ini perlu disikapi dengan baik. Terlebih kita selaku umat Islam, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi muqaddimah dari buletin kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Rasa persaudaraan ini diilustrasikan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam layaknya satu tubuh. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perbandingan atau perumpamaan orang-orang beriman antara satu dengan yang lain di dalam saling mencintai, saling menyantuni, saling memberikan rahmat, kasih sayang, itu laksana satu kesatuan tubuh. Kita punya tubuh, ada mata, ada telinga, ada gigi dan seterusnya. Ketika gigi kita sakit, maka kepala ikut pening, badan ikut pegal-pegal, kita malas mau berbicara, inginnya tidur melulu, padahal yang sakit cuma gigi. Ketika kita sakit panas, sakit demam, maka semuanya ikut tidak enak, makan pun jadi tidak enak, minum terasa pahit. Itulah seharusnya umat Islam antara satu dengan yang lain. Hari ini kita memiliki saudara yang jauh di sana tengah dijajah oleh Zionis Israel. Tentu Pulau Kalang Panjenengan selaku umat Islam tidak boleh diam, tidak boleh berpangku tangan. Paling tidak
kita turut memikirkan dan menyambung dengan doa. Ini yang penting. Karena doa adalah silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Dalam hadis yang lain disampaikan bahwa doa merupakan sumber atau otak daripada segala ibadah. Dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan ada seekor burung pipit, burung pipit kecil. Ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Namrud, di antara hewan yang paling sibuk adalah burung pipit. Dia sibuk dengan mengambil air dari sebuah danau, ditaruh dalam paruhnya, kemudian dia datang ke atas kobaran api dan dimuntahkan air yang sedikit itu. Padahal yang namanya kobaran api ini tidak bisa dipadamkan hanya dengan 2-3 ton air. Ini datang burung pipit hanya membawa cipratan mawar. Saat itu dia dibully oleh teman-temannya yang lain. Dikatakan kon iku gendeng, burung pipit, gak jelas awakmu itu. Kok golek soro. Loh, bagaimana? Iya, ini kobaran api yang memakan Nabi Allah Ibrahim ini bukan kobaran kecil. Lah kon ngidokno banyu sakmono iku iso mati apa enggak? Maka dengan pandainya burung pipit itu menjawab, saya sejak pertama kali sudah sadar, saya sudah paham bahwa tidak ada apa-apanya dengan air yang aku bawa. Tapi setidaknya Allah akan mencatat bahwa aku yang kecil ini memberikan kontribusi untuk kekasih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bisa kita ambil satu pembelajaran. Mungkin doa kita kalaupun satu ya kurang mandi nih. Tapi lek kabeh ndonga insyaallah diijabah karo Gusti Allah. Dan yang paling penting adalah kontribusi. Kontribusi itulah yang nantinya dicatat oleh Allah. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang memiliki ihtimam terhadap umat Islam, maka itu bagian daripada umat Islam. Tapi sebaliknya, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap sesama umat Islam, yang di sana menjerit, kita makan enak-enakan tanpa kita peduli terhadap mereka. Maka yang terjadi, yang kita khawatirkan adalah kita tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pentingnya kula kalian panjenengan memahami konteks kejadiannya. Ya, secara singkat melalui buletin yang sederhana ini kita diberi pemahaman bahwa ternyata Israel ini adalah penjajah. Mereka tidak memiliki tanah di Palestina. Bahkan sudah diketemukan satu peta. Peta ini peta yang paling kuno. Peta yang tertulis di peta itu dicatat pada tahun sekitar 1700. Berarti berapa ratus tahun yang lalu? 1700. Awal 1700. Di sana ternyata peta negara Israel itu tidak ada. Yang ada adalah peta Palestina. Agak cocok sekali dengan apa yang diurai di sini, bahwa ternyata mereka awalnya adalah para pengungsi.
yang difasilitasi oleh Inggris untuk menempati daerah Palestina. Hanya berapa persen awalnya, tapi semakin meningkat, semakin banyak, maka yang terjadi seperti hari ini. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, bahwasanya kita punya negara NKRI yang sebesar ini, yang saat ini ada migrasi besar-besaran dari Cina. Yang pertama diduduki adalah di luar Jawa oleh mereka, dikuasai luar Jawa oleh mereka. Ya, yang kita khawatirkan, mereka setelah menguasai luar Jawa, Sumatera dan sekitarnya, mereka dengan mudahnya masuk ke Jawa. Belajar dari apa yang dialami oleh Palestina, kita harus mewaspadai akan hal itu. Maka fenomena atau kejadian yang kedua, peristiwa besar di Indonesia yang kedua yang akan kita hadapi adalah pemilihan presiden. Ini kita perlu hati-hati. Jangan hanya sekedar like and dislike. Asal senang. Aku seneng iki, aku pilih iki. Aku seneng iki, pilih iki. Aku benci iki, aku gak senang. Kita memilih karena kita umat Islam, karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Perasaan benci atau perasaan senang kita undur sedikit, kita melangkah ke belakang, kita utamakan bagaimana Al-Quran mengajari kita memilih pemimpin. Ojo sampean dhisik aku seneng iki, tidak, tapi bagaimana kata Al-Quran, bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi menggambarkan pemimpin itu seperti apa. Al-Quran melarang kita mencari pemimpin yang seperti apa, mengharuskan yang seperti apa. Inilah yang harus kita cari. Jelek wis kaya ngono sampean milih ini, insya Allah oleh ganjaran. Tidak hanya pesta demokrasi ya, bagi kita lebih kepada mengikuti perintah Al-Quran. Masalah politik tidak ada urusan dengan agama. Sebentar dulu. Kita ingat Al-Imam Sayyiduna Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, cicit dari baginda Muhammad, cicit daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah menyatakan la tatazawwad ibnataka illa littaqi. Jangan kamu kawinkan anak gadismu kecuali dengan orang ahli takwa. Kan ngoten. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Orang ahli takwa itu kalau mencintai akan memuliakan. Wa in karihaha lam yadlimha. Kalau benci, hilang rasa cintanya, dia tidak akan menganiaya. Di sini kita menggunakan kaidah fikih di dalam mengambil satu kesimpulan memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu kan memasrahkan amanah, memasrahkan kepercayaan kita untuk mengurus segala macamnya hal-hal yang berkaitan dengan masa depan duniawi kita. Itu kan podo karo sampai masalah no anak wadon nan mati. Kalau untuk masrahkan anak gadis satu saja dikongkon golek sing ahli takwa, ini mafhum mukhalafahnya seperti itu. Bagaimana dengan memasrahkan umat Islam yang banyaknya 250 juta yang dipasrahkan kepada satu pemimpin?
Apakah enggak lebih baik kita mencari yang lebih bertakwa? Ini yang namanya hukum kias. Hukum kias itu seperti itu. Makanya di dalam ahli sunnah wal jamaah itu kan berlaku hukum kias. Ada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Lek urusan wong wedok siji, anak siji mawon kula kalan sampean dikongkon golek sing ahli takwa, kongkon golek mantu sing wedi nang Gusti Allah, apa meneh urusan masrahno aspirasi umat yang sebanyak 250 juta lebih. Mosok kate diketno wong sing gak salat ta. Mosok kate diketno nang wong sing gak ngerti Gusti Allah ta. Ini yang dinamakan hukum qiyas. Maka sudah perlu kita pahami bahwa tentunya kita selaku umat Islam yang pertama harus memiliki kepedulian. Yang pertama dengan cara apa? Yang pertama dengan cara apa tadi? Mendoakan. Doakan. Di sini disampaikan di aliannya yang paling belakang, monggo dibaca sebagai muslim yang bersaudara. Sebagai muslim yang bersaudara, kewajiban kita kini adalah mendoakan para saudara-saudari muslim yang berada di Palestina, baik warga sipil maupun para tentara pejuang yang membela warga setempat. Dan itu jauh lebih baik daripada kita hanya berpangku tangan, tidak memberi respon apapun terkait problema umat Islam secara keseluruhan di atas. Bagi kaum santri, maka dianjurkan untuk membaca Hizib Nasor dan Hizib Bahar untuk kemenangan umat Islam dimanapun mereka berada, terlebih untuk kemenangan kaum muslimin di Palestina. Ini santri. Kula jenengan alhamdulillah selaku santri paling enggak iso maca Quran. Ya, iso maca huruf-huruf Arab. Saged maos zikir. Panjenengan usahakan untuk membaca Hizbun Nasor. Hizbun Nasor. Hizbun Nasor itu ada dua. Ada Hizbun Nasor yang dikarang oleh Imam Asy-Syadzili, Abu Hasan Asy-Syadzili, Tahussantu bin Mulk. Ada lagi yang kedua, Hizbun Nasor yang dikarang atau disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Inna fatahna laka fathan mubin. Dua-duanya mohon kita baca. Panjenengan niatkan untuk kemenangan umat Islam dimanapun berada, lebih-lebih untuk di Palestina, karena kita tidak bisa memanggul senjata berperang melawan mereka, nggak mungkin. Maka sebagai gantinya, kula kalan panjenengan memerangi kaum-kaum yang menjadi penjajah itu dengan doa. Ini sama dengan berperang. Hadis Nabi mengatakan, man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim, ya baik dengan secara fisik, moral, material atau doa, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Sampai ndongakno mereka dengan niatan agar mereka mendapatkan kemenangan dari Allah. Panjenengan padha karo bentengi awake dhewe karo doa diselamatkan dari neraka. Masya Allah. Jadi diniatkan untuk Palestina, juga diniatkan untuk negeri kita yang pada saat ini tengah mencari pemimpin. Wis sampeyan njaluk nang Gusti Allah, ya Allah sing panjenengan ridhoi, yang paling bertakwa di antara mereka,
yang paling takut terhadapmu di antara mereka, kami mohon jadikan pimpinan kami di 2024 ini. Terus panjenengan maos dihormatil Fatihah wa Hizbun Nasr diwaca. Iki barokah dungane jenengan wis kados muncul bola. Muncul tanda-tanda kemenangan itu sudah muncul. Muncul yang kedua, mau sonala apok pakar TV. Terus mulai ganti gontok-gontokan sak koncoan. Ini berkah daripada doa-doa panjenengan, hizib bahar, hizbun nasor yang kita baca, lebih-lebih sholawat aswil yang kita baca. Oh ampun sekali. Wa aswilil zalimin bil zalimin. Carikan musuh orang-orang yang menganiaya agama kami ya Rabb. Carikan musuh orang-orang yang senantiasa membuat umat Islam bersedia Rabb. Carikan musuh agar mereka tidak mengganggu kami. Akhirnya Gusti Allah kok digawe ngomong sudah. Jadi gula penak kula kalian sampean. Terus gak usah lapo-lapo, ayo dijaluk nang Gusti Allah. Ojo sampai gak jaluk kok. Karena ini kebutuhan kita bersama. Coba lihat Palestina ini kan gara-gara salah dalam percaturan politik. Terlalu husnudzon saudara-saudari kita. Ketika itu terlalu husnudzon dengan warga Zionis, akhirnya warga Zionis DKI ati ngerokok sampai hari ini. DKI tempat titik tambah oke sampai memerdekakan diri dan memproklamirkan bahwa dirinya memiliki negara sendiri namanya Israel, padahal tidak ada. Gara-gara apa? Masalah politik. Maka tentunya kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Maka kula jenengan perbanyak membaca Hizbun Nasr. Dan mana Hizbun Nasr itu bagus bagi yang panjenengan punya usaha. Sampai bilang duit usaha, kadang-kadang usahanya moncer, usahanya baik, usahanya masya Allah tabarakallah. Cok tenang-tenang sampai di usaha kayak mau. Kullu bi nikmatin mahsudun, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang terlihat enak pasti ada yang iri. Sampeyan iku penak. Gak penak terus. Sampeyan iku ono sing iri. Lah wong iri kok ono luru. Ono iri mek cangkeme tok sing muni. Ono wong iri sampai duwe rencana jahat. Nah sampai kan gak ingin kita punya usaha ini hancur berantakan karena makar orang lain. Maka yang terjadi panjenengan kudu duwe waktu pikir nang Gusti Allah, minimal membaca Hizbun Nasr. Nanti lek panjenengan punya hajat yang lebih daripada itu, bisa ijazah langsung kepada saya secara pribadi. Akan kami beri cara sholat yang disebut dengan sholat hasbana. Ini sholat yang paling digunakan oleh guru besar kita Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika beliau mengalami masalah dengan orang-orang Wahabi dan dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sampai perlu, maka sakit kontak langsung, akan kami ijazahi face to face. Tapi kalau untuk secara umum, panjenengan paling bagus mengamalkan Hizib Nasr. Hizib Nasr itu bisa dibaca sebelum subuh, atau kalau tidak demikian, panjenengan baca menjelang maghrib. Tapi yang paling bagus itu sebelum subuh, karena ketika sebelum subuh itu
masuk pada kategori wabil asharihum yastaghfirun. Ini yang penting. Lanjut. Bagi masyarakat muslim awam, minimal ia berkenan membaca surah Al-Fatihah 1 kali setiap usai sholat 5 waktu dan diniatkan untuk kemenangan perjuangan umat Islam di Palestina dan di dalam negeri yang tercinta ini. Ya, jadi panjenengan boten sempat mau Hizbul Bahar, Hizbun Nasr, utawa gurung isolanya, monggo paling tidak panjenengan membaca suratul Fatihah. Maos Fatihah setunggal kangge kemenangan kaum muslimin dimanapun berada. Wabil khusus kangge yang wonten ing Palestina dan kemenangan bagi umat Islam di negara kita tercinta dalam memilih pemimpin tahun 2024. Di Fatihah bisa ikut cukup sebagai bentuk nopo, bentuk kepedulian, peduli. Sebab nek kula kalian sampeyan peduli, mek Gusti Allah bakal dikumpulno karo wong sing panjenengan pedulikan. Nah, insya Allah warga-warga Palestina ini yang akan mendominasi surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai besok nek swarga, amin ya rabbal alamin. Tak kepethuk karo wong Palestina. Ngalor tuh Palestina. Min aina inta Palestina. Ngalor ngidul min aina Palestina. Ngetan Palestina. Saking oke wong Palestina. Coba mulai ratusan tahun yang lalu yang mereka menjadi syuhada, tentunya mereka kan akan menjadi penghuni surga yang lebih dulu daripada kita. Dan kula kan sampai peduli terhadap mereka. Paling tidak almarhum ma'aman, kita ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang nyambung rasa ruhaninya dengan kita. Mereka orang-orang Palestina. Dan kita akhirnya diketemukan mereka di surga Allah. Wa alhiqna bis sholihin. Lanjutkan. Ditambah dengan memperbanyak salawat asghil dengan niat semoga kaum kufar munafik yang memusuhi Islam dan kaum muslimin secara disibukkan dengan musuh-musuh baru mereka sehingga tidak lagi ada waktu untuk menganiaya Islam dan kaum muslimin dimanapun mereka berada, terkhusus pula di NKRI tercinta ini. Ini sholawat asghil ini ternyata banyak manfaatnya. Oke, sholawat asghil ini banyak manfaatnya ya karena memang sholawat para hadirin. Sholawat itu sikot apapun itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu dengan sikot al-busra, sikot nopo tahiyah atau sifat apapun dengan redaksi yang bagaimanapun, asalkan itu sholawat diterima oleh Allah. Kapan hari? Enggak lama dari sekarang, mungkin 3-4 hari yang lalu, malam Sabtu ya, kemarin saya kedatangan tamu menikah menceritakan tentang macam-macam. Salah satunya yang diceritakan oleh beliau ini pernah kami ijazahi sholawat al-busra. Ini ceritanya. Ternyata sholawat al-busra itu oleh beliau tidak hanya dibaca 41 kali setiap usai subuh. Ya sama dia, baca istiqomah dan baca salat busra ya. Kalau ada tempat ngaji tidak zaman ini wajah. Ini orang wali murid di Ar-Rahim. Wali murid ini setiap kali datang ke sawahnya itu diitari dengan pembacaan sholawat busra. Terus nggak ada sawah, kedik warisan ini yang sebaik, titik.
Tapi setiap pagi diwaosi sholawat busro. Setiap pagi. Pokoknya setiap kali berkunjung dikelilingi baos. Ping pinten jenengan maos pun boten enten takine, Pun. Pokoke kula maos sak kesele lek wangsul mantun kula wangsul. Subhanallah. Subhanallah. Cerita beliau. Kula niku sampai ya. Semua sawah-sawah yang ada di pinggir-pinggir itu habis oleh tikus. Tapi yang namanya sawah kulo, padi tidak dimakan, padinya tidak dimakan oleh tikus. Mek cuma damel galengan toh. Dan celai galengan itu cuma makan satu pun tidak. Masya Allah, nih loh. Jadi masih yo tikus sungkan. Sungkan ini. Ada bau sholawat sungkan. Saestu kula nyenta terus piyambak ini ku panen piyambak, kanca-kanca ne ora panen. Terus masya Allah memang karena kalau soal masalah sholawat kan memang sudah disampaikan oleh para ulama, hatman la turab, pasti tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Siapapun yang membaca sholawat, mau khusyuk tidak khusyuk, mau ikhlas tidak ikhlas, sing penting maca sholawat mesti diterima. Jelas enak. Dengan gak ada usaha, kok gak payu-payu saling sholawat. Apa meneh sing payu, sing gak payu dulu disolawati. Gawe wedang disolawati. Wedang ngono sing asale dikei gula kleru uyah. Pokok disolawati bojone sing kate ngamuk wurung. Manis ya. Kayak iso kate muni enggak. Sebab apa? Dibingkem karo sholawat. Iku. Terus sampeyan niku aja lali be sholawat dalam setiap kehidupan kita. Ya. Apapun bentuk sifatnya. Apalagi sholawat asghil yang ditujukan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Hari ini orang yang paling berbuat zalim terhadap umat Islam, panjenengan tahu khususnya yang di Rempang, terkapar hari ini. Pecah pembuluh darahnya di Singapura. Padahal dia sudah mengatakan siapapun yang menentang urusan Rempang, kami bulldozer. Terus omong koyok ngono. Tapi kena barokah sholawat asghil dari umat Islam, dari umat yang ada di Rempang, terkapar hari ini. Gak tangi barokah sholawat asghil karena dia menganiaya. Maka ketika sudah bareng-bareng umat Islam merasa terpojok, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tinggal 4 bulan kita akan menghadapi ini semuanya. Wis ojo sampai cili ati. Walillahi mulku samawati wal ardh, sing duwe langit, sing duwe bumi, sing duwe Indonesia Gusti Allah. Dijaluk mukjizat sholawat, dijaluk karomah sholawat, insya Allah semuanya akan berubah drastis berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sareng-sareng mau sholawat asghil ping 7. Bismillah. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil ghaimin bil ghalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan wa asghil ghaimin bil ghalimin. Wa min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد وأهل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين وأخرجنا من بين الظالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بالظالمين
أجمعين. Doa kunut nazilah untuk mendoakan Muslim Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaika bil yahudi al-mu'tadin alladina qatalu ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma alaika bihim فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد شملهم ووحد صفوفهم. سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah.